Halo guys, di sini saya akan membahas tentang interest dan ekuivalensi. Ini merupakan bab 3 dari ekonomi teknik. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya YR dan Stocovo Erlambang dengan NIM 225214035. Untuk materi yang pertama ada komponen keputusan ekonomi, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada immediate decision atau keputusan ekonomi yang segera. Yang kedua ada considerable period of time, keputusan ekonomi sesuai dengan periode waktu. Untuk yang keputusan segera atau immediate decision, nomor satu adalah jumlah pengeluaran, total uang yang dihasilkan untuk membeli barang dan jasa atau outflow, berbeda dengan inflow atau pemasukan. Jadi untuk pengeluaran ini, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kita membeli makan, membeli minum, membeli elektronik maupun yang lainnya. Untuk yang kedua ada pajak, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Untuk pajak di Indonesia ini, yang saya ketahui masih 11% untuk barang-barang yang beberapa barang yang eh, memiliki jasa tinggi atau harga tinggi itu terkena pajak 11%. Untuk yang lainnya itu juga terkena pajak, tapi saya kurang tahu untuk berapa persennya. Untuk pajak yang sering kali kita bayar yaitu merupakan pajak listrik, pajak air, lalu ada pajak kendaraan, pajak tahunan, pajak plat motor maupun mobil. Nah, itu merupakan beberapa contoh untuk pajak. Lalu untuk yang kedua, ada keputusan ekonomi sesuai dengan periode waktu. Yang pertama ada bunga. Bunga merupakan biaya yang dibayar peminjaman kepada pemberi pinjaman untuk penggunaan dana selama periode waktu tertentu. Jadi, akhir-akhir ini, tepatnya ketika hari Rabu kemarin, tanggal 16 atau tanggal 15 September, itu Bank Indonesia yang tadinya suku bunganya itu 5,75%, dipotong menjadi 5,25%. Itu sekitar 50 BPS atau basis point. Itu ngefeknya ke berbagai aset risk on, terutama pada saham maupun yang lainnya. Untuk dunia ini, atau tepatnya dolar yang menjadi acuan para investor, itu juga kemarin, tanggal 18 September, juga memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, yang tadinya 4,5 previousnya, dan aktualnya menjadi 4,25. Efeknya juga sama, yaitu dengan risk on-nya pada naik semua. Karena kenapa? Karena suku bunga dipotong. Otomatis bunganya itu kan mengecil untuk yang dari bank-bank tersebut. Itu untuk yang bunga. Lalu untuk inflasi, tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi ini bisa kita baca atau bisa kita pelajari datanya. Itu kemarin waktu saya mengikuti di investor.com, itu setiap 1 bulan sekali, itu US mengeluarkan data bernama CPI atau Consumer Price Index. Lalu ada data PPI atau Producer Price Index. Lalu ada Non-Farm Payroll atau NFP. Nah, tiga itu merupakan indikator tingkat inflasi di US yang saya ketahui. Kalau untuk yang di Indonesia ini saya masih kurang tahu seberapa naik inflasi per tahunnya. Mungkin yang saya tahu inflasi seperti itu. Jadi tiga indikator tadi, ada CPI, ada PPI, dan ada NFP. Lalu masuk ke materi yang kedua, ada perhitungan arus kas. Arus kas memiliki dua komponen. Yang pertama ada biaya atau pengeluaran. Kedua ada manfaat atau penerimaan. Sebelum tadi, itu yang
keputusan ekonomi yang segera, itu kan ada jumlah pengeluaran. Nah, kalau di perhitungan arus kas, itu di sini ada biaya atau pengeluaran juga, yaitu merupakan pengorbanan nilai moneter yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aset atau sumber daya yang akan memberikan manfaat di masa depan. Yang kedua ada manfaat atau penerimaan. Manfaat atau keuntungan finansial yang diperoleh perusahaan. Ketika arus kasnya positif, yaitu ketika jumlah uang tunai yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Jadi, benefit itu dikatakan positif ketika profit. Lalu, tidak dikatakan benefit atau eh, dikatakan tidak untung, itu ketika arus kasnya negatif. Jadi, ketika jumlah uang tunai yang masuk itu lebih kecil daripada eh, yang masuk. Jadi uang yang keluar itu lebih besar, lalu yang masuk itu lebih kecil. Seperti itu. Lalu ada time value of money. Yang pertama ada uang memiliki nilai. Yang kedua ada uang dapat disewakan. Ketiga, pembayaran untuk penyewaan uang ini disebut bunga. Jadi kita di Indonesia ini suku bunga itu masih 5,25 basis point BPS. Jadi masih 5%, 5,25%. Jadi kalau kita meminjam uang, contoh kita meminjam uang di bank sekitar 10 juta. Lalu kita mendapatkan bunga sekitaran 5,25%. Itu menjadi sekitaran 10 juta 525 ribu. Sekitaran kita membayar 525 ribu. Itu per tahunnya. Seperti itu kalau untuk pembayaran bunganya. Itu tergantung. Kalau suku bunganya 7%, ya kita membayarnya 700 ribu. Tapi kalau semakin tinggi bunganya, itu semakin tinggi juga kita untuk membayarkan. Seperti itu. Lalu ada bunga sederhana. Yang pertama, bunga dihitung hanya berdasarkan jumlah asli atau pokok atau prinsipal. Ada rumusnya. Yang pertama ada P merupakan present sum of money, I interest rate, and number of period. P itu merupakan jumlah uang total atau present of sum of money. Yang I merupakan suku bunga interest rate, N merupakan number of period atau bisa dikatakan adalah jumlah periode, jumlah tahun. Lalu ambil contoh, suku bunga sama dengan kita ambil contoh kita meminjam uang di bank 100 dolar. Lalu kita mendapatkan 9%. Iya, 9% suku bunga. Maka di sini sama dengan I sama dengan 100 dolar dikali 0,9 per periode dikali 2 periode sama dengan 18 dolar. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu nilai masa depan bunga sederhana. Yang pertama, menghitung jumlah uang yang jatuh tempo di akhir pinjaman. Rumus menghitung jatuh tempo F sama dengan P plus P in or F sama dengan P 1 tambah in kurung tutup. F sama dengan nilai masa depan. Contoh, F sama dengan 100 dolar dikali 1 ditambah 0,9 dikali 2 sama dengan 118 dolar. Lalu ada uh, compound interest atau bunga majemuk. Merupakan bunga yang dapat dihitung berdasarkan utang asli yang belum dibayar dan bunga yang belum dibayarkan. Rumus total bunga in sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N dikurangi P. P
sama dengan jumlah jumlah total uang, I sama dengan suku bunga, N sama dengan jumlah waktu atau jumlah tahun. Contoh, I2 sama dengan 100 dolar dikali 1 ditambah 0,9 dikali 2 dikurangi 100 dolar sama dengan 18,81 dolar. Nilai masa depan dengan bunga majemuk. Yang pertama, rumus nilai masa depan. F sama dengan P dikali 1 ditambah I kali N. Contoh perhitungan. F sama dengan 100 dolar dikali 1 ditambah 0,9 dikali 2. N merupakan periode. Jadi kita ambil contoh yang ini. Jadi kita menghitung F. F tadi merupakan nilai masa depan. Contoh kita ambilnya 100 dolar. Lalu kita hitung menggunakan rumus ini. Lalu kita masukkan F sama dengan P. P merupakan present sum of money atau jumlah total uang. Contoh kita 100 dolar. Lalu dikali 1 ditambah I. I merupakan suku bunga. Contoh kita suku bunganya di angka 9%. Jadi kita tulis 0,9 dikali N. N merupakan periode. Jumlah periode. Jumlah tahun. Lalu kita tulis 2. Sama dengan 118,81 dolar. Seperti itu cara penghitungannya. Lalu di sini ada perbandingan bunga yang sederhana dan yang majemuk. Ada 3. Yang pertama ada periode singkat, kedua ada periode panjang, yang ketiga ada tinjauan tabel. Yang periode singkat, perbedaan antara bunga yang sederhana dan bunga majemuk dapat diabaikan. Tapi untuk periode yang panjang, perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk dapat berjumlah perbedaan yang signifikan. Lalu untuk tinjauan tabel, kita ambil contoh P sama dengan 100 dolar atau jumlah total uang. Lalu I merupakan 9% atau suku bunganya. N merupakan jumlah periodenya secara 10 tahun dengan bunga sederhana 190.000 dolar. Lalu majemuknya 236,736 dolar. Lalu untuk periode waktu 20 tahun sederhana yaitu sebesar 280.000 dolar dan majemuk 560.441 dolar. Jadi semakin tinggi periode waktunya, maka akan semakin tinggi juga untuk bunga sederhana maupun bunga majemuk. Kita dapat melihat tabel berikut ini. Di sini periode 0, kita masih balance, seimbang. 100 dan 100. Di bagian simple sama di bagian keempat. Di bagian yang sederhana dan bagian majemuk. Lalu masuk ke tahun pertama. 109 dolar. Sama, masih sama. Lalu masuk ke periode yang kedua. Itu mulai berbeda sedikit, selisih 10 dolar. Untuk masuk ke 10, itu perbedaan sudah hampir 2x. Di sini ada 190 dolar, di sini sudah menyentuh angka 236,736 dolar. Lalu kita naik ke 20 tahun. Itu simple interest-nya atau ya simple interest-nya 280.000. Lalu di bagian compound interest-nya itu 560,441 dolar. Itu 2x-nya dari simple interest-nya atau bunga sederhana. Kalau kita sebagai manusia awam, pasti kita bakalan memilih yang simple interest. Betul kan? Betul. Karena kenapa? Karena di sini itu lebih kecil daripada yang majemuk.
Karena majemuk itu besar sekali. Hampir 2x-nya dari yang simple interest. Lalu di sini ada 4 cara melunasi utang. Yang pertama ada angsuran tahunan yang sama. Itu sebesar $1.000. Yang pertama, bunga atas saldo yang belum dibayar pada akhir tahun. Kedua, bunga yang diperoleh menurun. Ketiga, total dibayar 6.200. Oke. Pada akhir pinjaman, tahun kelima, bayar bunga yang jatuh tempo pada akhir setiap tahun. Bunga yang diperoleh konstan. Total dibayar $7.000. Lalu melunasi pokok dan bunga. Angsuran tahunan yang sama. Bunga diperoleh menurun pada tingkat meningkat. Total dibayar $6.261. Lalu 4. Melunasi pokok dan bunga. Dalam satu pembayaran pada akhir pinjaman. Bunga diperoleh majemuk pada tingkat yang meningkat hingga akhir pinjaman. Total dibayar $7.347. Jadi dari 4 ini semua itu bisa melunasi utang, tapi dengan cara masing-masing. Kalau kita compound, kita bandingkan semuanya ini, cara ketiga, cara pertama dan cara ketiga merupakan eh, perbedaan signifikan dari cara kedua dan keempat. Karena total yang dibayarkan itu tidak terlalu tinggi, tidak menyentuh angka $7.000, melainkan hanya 6.200 dan 6.261 dolar. Sedangkan yang poin kedua dan poin keempat itu sebesar $7.000 dan $7.347. Lalu, apa sih itu ekuivalensi? Definisinya, suatu organisasi bersikap indiferen terhadap apakah memiliki sejumlah uang saat ini atau jaminan sejumlah uang di masa depan. Poin kedua, jika bersikap indiferen, maka jumlah uang saat ini disebut ekuivalen dengan jumlah atau serangkaian jumlah di masa depan. Ketiga, kaitannya dengan pelunasan. Keempat, rencana pelunasan utang $5.000 pada 8% bunga adalah ekuivalen karena masing-masing melunasi $5.000 dengan tingkat bunga 8% yang sama. Total bunga yang dibayarkan bervariasi karena area di bawah kurva bervariasi. Tingkat bunga atau rasional total interest paid or area under curve adalah sama, yaitu 0,008. Lalu ada teknik ekuivalensi. Untuk membuat pilihan antara dua rencana, misal plan 1 atau plan 2, yang total pembayarannya berbeda, $6.200 versus $7.000, arus kas harus diubah agar perbandingan dapat dilakukan. Yang pertama, tentukan nilai ekuivalen tunggal pada satu titik waktu untuk rencana pertama. Yang kedua, tentukan nilai ekuivalen tunggal pada satu titik waktu untuk rencana kedua. Yang ketiga, gunakan tingkat bunga yang sama untuk kedua perhitungan. Yang keempat, nilai ekuivalen yang sebanding ini kemudian digunakan untuk menilai daya tarik relatif kedua alternatif. Lalu ada notasi dan rumus bunga. Untuk memahami ekuivalensi, rumus bunga yang mendasarinya harus dianalisis. Notasi pertama, I. Tingkat bunga per periode waktu atau interest rate per interest period. N. Jumlah periode bunga. P. Jumlah uang saat ini. F. Jumlah uang masa depan. Nah, ini merupakan suku bunga di Indonesia yang tanggal 17 bulan September 2025 itu sebelumnya 5%. Lalu terrealisasi atau aktualnya menjadi 4,75. Jadi tadi bukan 5,25, melainkan sudah menjadi 4,75. Untuk keputusan suku bunga selanjutnya, itu akan diadakan pada tanggal 22
bulan Oktober 2025. Itu yang sebelumnya 4,75. Di sini belum ada forecastnya. Jadi kemungkinan untuk suku bunga itu bakalan menurun kalau prediksi saya. Mungkin di antara 3,75 hingga 3,5. Jadi tahun ini masih ada 2 kali rate cut lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada salah kata maupun salah bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.